Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang. Ada dua bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 2. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Ba'abullah. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketanggungan Ayam Jantan dari Timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. 1. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis tersebut lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengorbankan perlawanan pada tahun 1565. Portugis tersebut terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung oleh rakyat. Akhirnya Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Namun pada saat perundingan berlangsung, Portugis menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya pada saat itu juga. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Ba'abullah putra Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timur Leste atau Timur dan melakukan kolonisasi di tempat itu. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1639, armada menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkat 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. 3. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin merupakan tokoh yang ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan kerajaan Bone yang dipimpin Harun Malaka berseri paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian Bongaya. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3.
demikian, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arum Malaka diakui sebagai Raja Bone. Akibat perjanjian Bongaya, kekuasaan kerajaan Goa di Sulawesi menjadi berkurang. Tingkat kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng Gudang Loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Quinn memerintahkan Van der Maat menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Suragul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati, Mandurejo, dan Upasata. Serangan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan 1. Kurangnya perbekalan, 2. Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran, 3. Persenjataan Belanda lebih jauh modern dibandingkan tentara Maratham. Serangan pertama yang dilakukan oleh Maratham gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Maratham pada tanggal 3 Desember 1628. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Jumina, K.A. Pugar, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbang pada persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.